Nah, kita sekarang temanya, kita meneladani Nabi menjadi polisi yang promoter. Tahu salam promoter? Bagaimana salamnya Pak? Kalau orang foto, promoter. Ada begini. Ada salam polisi promoter begini. Atau begini. Atau begini. Begini Pak. Kenapa? Genggam itu jabatanmu dengan sebaik-baiknya. Gunakan tinju orang yang salah. Itu maknanya bos. Hah? Mari kita lihat. Kan kita mau dua itu tujuannya. Prestasi dan inovatif. Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Adakah dalam sejarah hidupnya Nabi? Mari. Kalau mau polisi berprestasi, kalian harus cerdas. Apakah Nabi cerdas? Dengar kisahnya. Usia Nabi 36 tahun. Belum jadi rasul. 36 tahun. Di Mekah terjadi keributan. Sumber keributan, Ka'bah dipugar. Ka'bah ada batu, situ namanya Hajar Aswad. Dibuka itu Hajar Aswad. Selesai dipugar Ka'bah, mau ditempel di tempat semula. Bertengkar 4 suku di Mekah. Kami lebih berhak. Dia bilang suku yang satu, kami lebih berhak. Kata suku yang lain, kami lebih berhak. Sama tong kira-kira kita di Sulawesi Selatan. Nah bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nah bilang orang Makassar, saya lebih berhak. Nah bilang orang Toraja, nake berhak tonga. Nah bilang orang Mandar, saya lebih berhak. Bertengkar, berhari-hari tidak ada penyelesaian. Akhirnya hari terakhir dia bermufakat. Saudara-saudara sekalian, daripada kita ribut, kita tunggu saja siapa yang muncul besok dari pintu kota itu. Siapa yang muncul pertama, dia yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa yang ditunjuk ini 4 kepala suku. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Oke. Besok ditunggu. Ternyata siapa yang muncul manusia pertama? Dialah Muhammad yang orang Mekah mengenalnya dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Ada kira-kira Polda di sini dikelar Al-Amin yang terpercaya? Tidak percaya saya Pak. Berapa universitas yang ada di Indonesia tidak ada mengeluarkan sarjana ini terpercaya. Tidak. Tapi zaman itu Nabi digelar oleh masyarakat. Bukan Nabi yang menggelari dirinya, tapi masyarakat yang menggelari Al-Amin karena Muhammad tidak pernah bohong. Wih, cocok nih. Muhammad. Hei Muhammad, cocok nih bos. Ini ada masalah kami. Apa masalahmu? Ceritakan ya gampang. Ini nih. Nabi ambil serbannya. Tahu serban Pak? Berapa sudutnya serban? 4. Berapa suku bertengkar? 4. Nabi lalu bilang begini saja. Daripada kau ribut, nah ini saya buka serbanku, hamparkan. Daripada kau ribut, kau pegang masing-masing sudutnya ini. Kepala sudut ini, nih. Setuju? Setuju. Oke, angkat rame-rame. Angkat. Sudah itu. Daripada kau ribut, mari kita pegang sama-sama ini batu, tempel kembali di tempatnya. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Wih, Bapak polisi tahu juga pegadaian. La ilaha illallah. Pak, Bapak tahu kenapa merasa miskin? Bukan karena rezekinya Bapak terbatas, bukan. Tapi seleranya Bapak melebihi rezeki yang Allah berikan. Itu. Bapak polisi kan paling murah rezeki, paling mudah berapa gajinya? Paling sedikit. 5 juta paling murah. Tapi kenapa Bapak menderita? Karena Allah kasih jatah 5 juta, gaya hidup tak 7 juta. Maka menderita karena kurangi 2. Coba kalau Allah kasih rezeki 5, gaya hidupmu 4, maka masih ada lebihnya 1 kau sedekah. Saya kasih contoh. Datanglah itu kejar target dari bank. Pak, gampang ini Pak. Saya bisa cairkan ini 2 jam cair ini Pak. Gadaikan saja itu rumah tak. Ada sertifikat tak tuh? Kalau ada mobil tak enak maki pergi warung kopi. Nggak nak hujani maki. Pergi pengantin istri tak. Kita gampang miantar tawa. Masuk di akalnya. Mulai masuk sertifikat rumah. Sudah itu hari pertama masih enak dipakai. Sampai hari ke-25 mulai stres. Cicilan. Cicilan. Nggak bayar bulan pertama. Nggak bayar bulan kedua. Nggak bayar bulan ketiga. Akhirnya mobilnya ditarik. Malu maki? Sudah itu nggak bayar. Sertifikat rumahnya digadai. Akhirnya ditulis rumah ini mau dijual. Malu. Menghindari itu. Akhirnya ada orang berperkara. Bos. Saya bilang istri tak. Daripada mobilmu disita. Ada itu orang bisa nukatang itu. Atur mako pasalnya. Yang kau marah. Kau tadi bilang tadi gas-gas. Hah? Atur mintu apa kek? Kan kamu set narkoba. Bisa diatur itu. Apa kek? Orang kan semua polisi senang kalau saat narkoba. Iya toh. Karena bilang apa? Tempat basah. Hati-hati kok bos. Di tempat basah nih orang tenggelam. Nggak ada orang tenggelam tanpa kering. Yang kau marah. Kau tuh bilang tadi gas-gas. Tugas memang. Gara-gara apa? Gara-gara Bapak yang punya selera tadi. Bukan karena rezekimu yang terbatas. Belum bisa beli mobil, jangkau kredit. Mampu pak kok. Nggak bisa beli mobil, solusinya Grab. Apa? Aman, lengkap sopirnya.
dijemput di rumah, diantar pulang, kapan saja boleh kau telepon, bala boleh kau marah-marahi. Coba, hari ini Innova, besok Terios, Avanza, mobil sejuta umat. Enak toh. Pergi pengantin, diturunkan di depan hotel. Tapi kalau punya mobil, tidak ada sopirmu, jauh parkir. Tidak ada lihat koran naik mobil. Cocok ya? Iya. Yang membuat kalian menderita karena seleramu, akhirnya tidak bisa kau lepas dari kredit. Ini ibu-ibu yang kasih menderita suami. Hei, coba lihat kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan dihina sama masyarakat. Ngirup udara kotor. Baik-baik kasihan baru dia ada mi lagi. Coba. Itu tidak enaknya jadi polisi. 10 nasuruh ki komandan, 9 disuruh kerja, cocok 9, 1 yang salah nak persoalkan. Siap komandan, siap salah komandan. Tendang pantatnya, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi, bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia Wakapolda. Ya, nah, berarti Rasulullah cerdas. Selesai masalah tanpa masalah. Bapak polisi kalau mau baik, belajar Pak. Belajar. Gaji terbatas Ustaz. Gajimu terbatas tapi Allah Maha Kaya. Kalau saya kulihat orang tuaku, tidak mungkin banyak gelarku. Ini masih kurang 1 ini bos. Iya Pak, masih bukan kaleng-kaleng ini. Ya Pak, kalau lihat segelar susah-susah tuh dapat ustaz begini bos. Betul. Orang tua saya petani penggarap. Saya lihat itu bapakku. Sawahnya orang dikerja. Namanya bagi 7, bagi simak pitu lah senang, komak galuk ki. Artinya apa? Kalau dapat 7 karung, 6 karung bagian yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Tapi apa bilang bapakku? Masih sekolah kok. Bapakmu kasih pungal latala sogi. Sekolah. Bapak-bapak polisi gajimu terbatas, tapi Allah yang Maha Kaya. Tidak terbatas Allah kasih. Hamparan rezekinya Allah di dunia ini. Silahkan kau cari. Allah Maha Kaya. Bapak-bapak saya kasih motivasi. Tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? 1 di dinding ji. 1 terbang. Di mana mau ketemu? Nanda ada terminalnya. Ya toh? Tapi Allah Maha Kaya. Apa namanya lagu tak dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Enggak Nabila lagu cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati. Maka jangan kalian putus asa. Sekolah kalian baca. Kalian sebagai penyidik, sekolahlah sarjana hukum. Jangan kejar sekolah karena mau naik pangkat, tapi kejar sekolah untuk menambah ilmumu. Karena kalau kejar sekolah, kau sekolah hanya kejar pangkat, begitu kau tidak dapat pangkatmu, kau stres dan menyesal. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan saya orang pertama di kampungku menjadi sarjana hukum. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan di Polda ini saya pertama menjadi orang doktor di bidang hukum. Itu kerja itu ilmu. Sekolah. Nah, kalau misalnya di parkir mangki, tadi Kapolres, tiba-tiba non job. Nah, sudah manfaatkan waktu. Oh, Allah ingin saya sekolah. Sekolah. Orang yang polisi cerdas, insya Allah dijamin itu kebaikan dalam hidupnya. Allah yang jamin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang berilmu, diangkat derajatnya. Mana contohnya? Ustaz Latif. Mana buktinya Ustaz? Coba lihat. Biar saya terlambat datang ceramah, di depan Ustaz. Biar terlambat, depan Ustaz. Apa bagiannya? Kue kelas utama, Pak. Ada temanku juga dokter tapi tidak tahu nama ngaji, di belakang duduk. Apa bagiannya? Rokok-rokok cak bila. Itu sudah diangkat derajat. Maka sekolah, belajar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Kira-kira kalau bapak saya kasih kepilihan, mana ini iPhone 11 Pro 512 GB dengan buku Durratun Nasim, pilih mana Pak? Kitab pencitraan misalnya. Ali ditanya, Ali kalau kau disuruh pilih mana kau pilih? Harta atau ilmu? Ali dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa? 1, ilmu dia yang jaga kamu, harta kau yang jaga. Ada wantak 1 juta, kasih masuk bilik-bilik. Sudah itu bilik-bilik dikasih gembok. Itu sudah gembok dikasih masuk lagi di lemari, gembok lagi lemari, 2 mi gembok. Nah, sudah itu keluar kamar gembok lagi kabar, 3 mi gembok. Nah, luar rumah gembok lagi rumah, 4 mi gembok. Nah, keluar pintu gembok lagi pintu kabar. Berapa gembok? Nah, 5. Sampai di Polda hilang kuncinya.
Apa ndak setengah mati dijaga itu, Pak? Iya toh? Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Kapolda dijaga. Kemana-mana ada pengawalnya, senjata Pak Laras panjang. Di rumah dinas ada yang jaga. Coba, dijaga karena ilmu. Yang kedua, kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada di kampungku, banyak tambaknya, banyak duitnya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Baca kini, yang besar-besar ada gambarnya. Jai, PEP, tambah PEP, SO, SO, PEPSO, DEDNT, apa bacana? Odol. Hancur tohnya aja nih. Pergi dia di Makassar, diajak makan sama anaknya, restoran mewah. Sudah restoran makan, dia bilang, "Mage ji, manya mamogayan re, enak jadi makan." Baik. Manya mamanong, enak semua. Satu aja ndak kusuka, sidim dek pojong nak. Batina wa ma dek namelok tama. Satu aja ndak kusuka tadi, telan-telan tidak bisa masuk. Nah bilang anaknya, "Yang mana?" "Itu yang tipis." Kayak gaje, "Iro mani pi, mah putih." Ternyata tisu. Ini banyak-banyak tapi beleng-beleng. Pak, coba. Banyak uang setengah mati. Mati lampu sampai di Makassar, Pak. Maka yang ketiga, kata Ali, dengan ilmu, yang kedua, dengan ilmu kau bisa dapat uang. Mana contohnya? Dasar pelatih. Kemana-mana, Pak. Orang sekarang bingung karena naik tiket. Mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Panitia yang belikan, Pak. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang bawa uang. Apa, Pak? Makanya sekolah kok. Yang kau pergi minta-minta. Cemen lu men. 50.000 di jalan, hilang harga dirimu, bos. Bayangkan, kalian minta 200.000 di jalan, nah kasih ke orang tapi disertai dengan sumpah. Andailah buat jahat. Mana mau hidup berkah kalau semua orang sumpah iki, bos. Nah kasih komen uang tapi tidak ikhlas, tapi disertai dalam sumpah dalam hatinya. Makan ku itu jeripayaku, makan ku itu hartaku, ku makan sampai akhirat. Bagaimana hidupmu mau berkah? Tiap orang ketemu sama kamu sumpahi. Jangan marah, Pak. Jangan marah. Gaspol. Kan perjanjian sudah orang bikin MOU, bos. Coba kau bilang tadi yang lembek-lembek dikasih ketawa terus. Nah sudah. Ya, yang kedua. Semua ilmu penting, tapi puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Puncak dari semua ilmu akhlak. Kalau kalian tidak punya akhlak dalam berilmu, maka tidak ada gunanya itu ilmumu. Akhlak bagaimana? Coba lihat akhlaknya Rasulullah. 16 tahun umur beliau. Lagi jalan-jalan di Mekah. Belum jadi nabi. Remaja. Kelihatan betisnya. Masya Allah. Kelihatan betisnya Nabi. Merah pipinya karena malu. Bayangkan. Malu. Betisnya kelihatan. Malu. Bagaimana umatnya Nabi sekarang? Bukan lagi betisnya. Pahanya kelihatan. Bukan cewek. Bukan cowok. Cewek. Kelihatan dadanya. Kelihatan pahanya. Nggak malu, Pak. Bangga. Kita nasesa. Ini. Lebih mahal sekarang. Lebih susah sekarang lihat paha ayam kampung. Daripada paha cewek. Bapak mau lihat paha ayam, ayam kampung pulang kampung dulu. Kan banyak ayam kampung, pulang kampung dulu. Sampai di kampung dilihat pahanya, belum, dikejar dulu. Sudah dikejar kau lihat pahanya, belum, potong, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong, sudah lihat pahanya, belum, direbus dulu air hangat, 15 menit. Sudah itu dilihat pahanya, belum, baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih, mulus. Ayam kampung, pulang kampung dulu. Dikejar 1 jam, dibeli 100.000, dipotong bismillah, direndam 11 jam. 15 menit baru dicabut, baru bisa dilihat pahanya. Tapi cewek berdiri maki di pinggir jalan 10 menit 4 pasang paha gratis. Coba maki. Ini cewek-cewek, tolong kita kerjasama, bos. Jangan kusisa ki wilayah dede. Habis itu ngamal tak gara-gara kau. Iyalah. Kami laki-laki jaga mata, kalian cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata tak kalian kentayangan habis tonji. Jengkel saya di rumah mau keluar ngaji-ngaji dulu, sikir-sikir dulu, sholat duha dulu, baru 3 kilometer dari mobil habis semua mia malta. Sebelah kanan kalepak dilihat, di sebelah kiri paha, di depan tak puci, dari belakang pantat naon. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Hancur toh. Nah ini kalau tidak punya akhlak, tinggi sekolahnya, dan coba lihat cewek-cewek pakaian begitu, rata-rata cerdas kan? Berarti tidak ada gunanya ilmumu kalau kau tidak punya akhlak. Nah bicara soal akhlak, tidak usah dulu akhlak sama orang lain, akhlak sama suami dan istri mau dulu. Ini ada yang tanya saya, Ustaz,
Saya ini kodong 30 tahun mak jadi polisi. Susahku ini lepas dari kredit. Saya pelajari, bagaimanakah penghormatan tak sama istri tak? Wah, itu dia Ustaz, menderita mentong kuliah istriku hadapi tak kuliah. Jangan aku banyak bicara, itu sebabnya. Pak, itu Nabi 11 istrinya. Dari 11 istri Nabi tidak pernah ada berkata, saya menyesal menikah sama engkau Muhammad. Tidak ada. 11. Bapak, satu istri tak menderita lahir batin. Coba mau tahu itu akhlaknya Nabi. Itu Nabi kalau minum begini. Dia kasih satu teguk istrinya. Minum lagi, kasih lagi satu teguk istri beliau. Begitu. Hebatnya lagi Nabi kalau minum, bekas bibirnya istrinya dia minum. Misalnya Aisyah minum di sini, itu dia cari. Minum. Kira-kira kalau bapak polisi minum bekas bibirnya istri, apa? Busuk lah mulut. Itu Rasulullah. Coba akhlaknya Rasulullah. Pernah suatu kali Nabi lama tidak pulang. Akhirnya Aisyah rindu berat. Datang Nabi. Biasanya Nabi kalau datang Aisyah cukup menyambutnya di pintu. Ini Aisyah keluar menyambutnya di pintu Madinah. Datang Nabi. Gembira sekali Aisyah. Akhirnya apa? Pulang sampai ke rumah dia bikinkan Nabi teh. Diminum. Anehnya hari itu Aisyah menunggu giliran. Kenapa tidak dikasih kayak ini? Nabi minum 2 kali. Kenapa tidak dikasih? Akhirnya Aisyah mulai cemburu dan berkata, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang menemanimu minum di luar? Nabi akhirnya memberinya. Begitu dia minum 1 teguk, Aisyah langsung muntahkan. Pah! Ternyata apa? Aisyah salah resep. Garam dah kira gula. Nah, coba. Kenapa Nabi tidak mau memberinya? Karena tidak mau kalau istrinya tahu nanti dia malu. Coba akhlaknya Rasul kepada istrinya. Pantas 11 tidak ada yang menderita. Coba kalau bapak. Bulan rahasia lalu lintas pak. Berkeringat kejar perampok. 1 malam tidak pulang. Pas dibikinkan resep begitu. Bodoh memang kau ini. Lagendu. Bagaimana perasaannya istri? Bodoh memang kau sama aja kau bapakmu. Bodoh. Pantas bapak berpuluh-puluh tahun cari duit tidak bisa bahagia dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kau hina. Bapak masih ingat waktu menikah? Bapak masih ingat waktu menikah? Apa yang bapak ucapkan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anakku Nora Sidikia Nasru dengan mahar seperangkat alat sholat. Tunai karena? Bukan karena Kapolda. Bukan karena Kapolri, bukan karena gubernur, tapi siapa yang kita jadikan gadai untuk menghalalkan anak gadisnya orang? Allah. Lalu sampai dia tinggalkan Mamuju, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Buton, datang ke Sulawesi sini, mengabdi, mengikuti suaminya sampai polisi, 30 tahun mengabdi, ternyata bapak tipu terus istrinya. Alasan rapat, ternyata merapat. Jangan ketawa, kaum itu semua. Teman selingkuhnya na telepon Kapolres. Jangan pak, demi Allah, kalau bapak mau bahagia dalam rumah tangga, muliakan istrimu. Istriku tukang ngomel, jodohmu bos. Tambah jelek, jodohmu. Kurang ajar Ustaz, tidak menghargai saya. Jangan kau maki, jangan kau kasari, jangan kau hina. Tapi bagaimana? Bawa kau ke pengadilan agama, ceraikan dia baik-baik kalau kau sudah merasa. Solusinya, jangan kau hina istrimu. Kau hina, jelek. 3 bulan, hamil lagi. Ayo. Kita juga ibu. Jangan tonton lewat-lewat. Suaminya nak jadikan tahanan kota. Pemeriksa baru pulang kasihan langsung nak periksa HP-nya. Mana kau? Dari mana kau? Ini lagi ni, tidak tahu dari mana lagi ini. Wih, Masya Allah. Tidak bakal berkah itu rumah tangga ibu kalau suamimu kau hina. Syukur ibu punya suami ini seperti polisi. Sehingga ibu bisa menjadi bayangkari. Kalau ibu tidak berlakikan suami polisi, bukan bayangkari namanya, gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Wah syukur. Ini kasihan ini polisi. Ya, muliakan. Enak tong itu kalau pulang kasihan suami bertugas 24 jam. Pulang dari luar negeri, dari luar daerah, berhari-hari kasihan menderita. Datang di rumah disambut oleh istrinya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, langsung dia bilang hilang semua capekku ini sayang. Baik memang tong ini istriku. Masuk lagi di rumah, marah-marah berantakan rumahnya. Ibu langsung pakai baju seksi, baru peluk dari belakang. Insaplah, wah. Tenang itu suamimu. Ya. Jangan juga mentang-mentang suami sudah MPP, masa pensiun minggu dong. Sakit-sakit nih, kau kasih baring-baring sambil kau usap-usap rambutnya menyanyi. Bila Israel datang. Ya. Ayo, Bu, muliakan. Ya. Jangan pernah mencurigai terus suami.
Dengar, Khadijah. Ibu tahu Khadijah? Istri Nabi yang paling disayangi Khadijah. Sehingga ketika Nabi sudah tidur bersama Aisyah, bayangkan, bersama Aisyah, istri muda, jauh lebih muda dari Khadijah. Tidur sama Rasul. Apa kata Rasul? Rasa-rasanya saya mendengar telapak kakinya Khadijah. Tidur bersama istrinya, masih Khadijah yang diingatnya. Sampai Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah? Kau nikahi dia sudah dalam keadaan tua, sudah 2 kali janda, lebih tua 15 tahun. Saya kau nikahi dalam keadaan perawan, lebih muda. Apa kelebihannya Khadijah? Nabi tidak marah, hanya ya sedikit naik suaranya. Sayangku ya Humairah, kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika orang tidak ada percaya sama saya, Khadijah orang pertama yang percaya kepada saya. Ketika orang memboikot saya, tidak boleh Bani Hasyim bertransaksi di Mekah, Khadijah habis hartanya untuk membantu orang-orang Islam. Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika Khadijah wafat, Nabi sampai bersabda, barang siapa seorang wanita berduka, meninggal, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, nah suami tak nak, kenapa saya meninggal istriku baiknya, meskipun dia batal-batal, tapi ku sayang ya Allah. Harapan itu. Tapi kalau sebaliknya begitu ibu meninggal, masuk suami tak dalam kamar, merdeka. Itulah Rasulullah sangat mencintai. Bagaimana sifatnya Khadijah? Dengar ibu. 40 tahun Nabi terima wahyu, dipeluk oleh malaikat Jibril, kedinginan, mekkein lisu, macam kei. Pulang 3 hari 3 malam tidak pulang. Lalu Nabi sampai kepada Khadijah dan berkata, istriku sayang, selimuti saya menggigil kedinginan. Khadijah berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Coba kalau ibu-ibu 3 hari 3 malam suami tak pulang, di telepon na reject, di WhatsApp tak na balas, dia cuma read, na baca saja tak na balas-balas, tiba-tiba datang kedinginan, ibu selimuti kah ibu? Dingin sekali ya, kira-kira ibu selimuti? Langsung interogasi, dari mana kok? Artinya kalau ibu mau punya suami seperti Rasulullah, maka jadilah istri seperti istri Rasulullah, tidak pernah sangka buruk kepada suami. Berapa banyak orang bercerai gara-gara sangka buruk. Saya hampir tiap hari orang curhat dalam rumah tangga. Gara-gara apa? Sangka buruk. Nah telepon suaminya tidak jawab, sangka buruk. Pasti ketemu lagi teman reuninya ini. Ibu menderita. Coba kalau sangka baik, telepon pagi tidak dijawab. Oh berarti suamiku lagi menghadap sama komandan. Telepon duhur tidak dijawab. Oh masih berjamaah kasihan ini di masjid. Telepon lagi asar tidak jawab. Oh berarti dia lagi buang air besar. Masuk WhatsApp, kulihat suamimu bonceng cewek, dia cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ya ketawa serius ini bu. Bagaimana kau tidak dibohongi? Kau curigai ki terus. Jujur ki, marah kok. Lebih baik dibohongi kau sekalian. Supaya tenang perasaanmu. Besok-besok kau ternyata kau bohong sama saya ya. Ku sayang kau jadi kau tidak mau kau lukai perasaanmu jadi bohong kak. Ternyata kau tahu hari ini ya itulah takdir burukmu. Kan tidak enak tong itu orang dicurigai terus. Tidak bebas ki bilang. Baru ki 1 jam keluar kau telepon ki. Di mana kok? Suruh ki pulang. Sampai ki di rumah kau maki-maki ki. Apa enaknya kita jadi suami? Bagaimana tidak cepat ki mati? Kayaknya saya ada temanku SD, teman SD ku pak. Setelah lihat kak viral, baik. Selalu kena telepon cinta-cinta monyet dulu di kampung. Jangan kasih dengar mamanya cek marah-marah itu. Wah, dia telepon kak terus. Mau ku blokir. Tidak enak nanti dia bilang kak sombong. Mau ku terima. Baik perasaannya mamanya cek terancam. Terpaksa ku tulis di HP ku penjual batu bata. Suatu ketika menelpon saya lagi sama mamanya cek bunyi. Dia bilang mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati. Jagoan kaki. Tagihan itu. Enggak mau mamanya cek kalau tagihan. Kau uang belanjaan aku ambil. Jangko. Ya jangan yang kayak Ustaz deh. Salama. Satu ketika pulang nggak ceramah. Capek-capek mak. Bikin nggak teh. Kenapa ini nak asin? Kulihat toples tulisan gula. Isinya garam. Sepitanya mamanya cek. Kenapa ini sayang kau tulis gula na isinya garam? Nah beli HP tak juga yang kita tulis lagi isinya. Jadi ibu sudah tahu rumusnya bu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, hilangkan sangka buruk. Hilangkan sangka buruk. Baik sangka insya Allah tenang perasaan. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada inovatif dan kreatif. Nah, bapak-bapak polisi tentu perlu inovatif. Nah, inovatifnya tadi Rasulullah coba kita lihat. Inovatif dia Pak. Dia ambil serban, beliau ambil serban, diselesaikan. Ini tentu hanya bisa dilakukan kalau kita punya ilmu pengetahuan. Pada intinya, Maulid ini satu saja kata kunci. Tuntut ilmu pengetahuan. Belajar Pak. Hanya orang malas yang tidak mau belajar sekarang.
Tapi setelah itu kunci dengan akhlakul karimah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak dan untuk menjalin persaudaraan, maka tunaikanlah sedekah.